Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kita melihat prajurit berpatroli. Kita berpindah ke sebuah tempat, sungguh menjengkelkan. Aku diutus berpatroli sampai ke tempat pinggiran begini. Tiba-tiba, siapa itu? Keluar kau! Ternyata ada seorang wanita. Malam yang begini panjang, apakah Tuhan bersedia bersama aku melewati malam ini dengan penuh kehangatan? Baik, tentu saja aku sangat bersedia. Baju besi ini sulit dibuka. Garis cantik, aku datang. Tubuhmu sangat wangi. Kenapa kau baru datang sekarang? Aku udah gak sabar menunggumu. Keesokan paginya, di kemah prajurit kerajaan Ruyi, aku selalu merasa adik ke-19 belum meninggal. Aku yakin dia pasti akan kembali dengan selamat. Lapor Tuan ke-14, telah terjadi masalah. Semalam, ada prajurit patroli dari regu kami yang mati dengan mengenaskan. Oke, segera beritahu kepada Panglima. Aku pergi untuk melihat kondisi di sana. Kita sekarang kembali ke pendekar kegelapan. Lapor Maha Pendekar, Suante telah menghancurkan formasi pertahanan zombie. Kalau tahu begitu, mestinya dari awal dia dituntun aja masuk ke dalam dunia kegelapan. Tetapi jangan sampai dia bertemu dengan dua orang sebelumnya itu. Biar nanti aku sendiri yang akan menyambutnya. Sekarang kita pindah ke Suante. Ini adalah gerbang dunia kegelapan. Konon katanya terhubung langsung dengan neraka, dan dewa kegelapan ada di sana. Serahkan nyawamu, Dewa Kegelapan. Walaupun sama-sama masuk ke dalam dunia kegelapan, tetapi Suante diatur ke tempat yang lebih berbahaya daripada Billard. Ternyata kalian, Suante, apa kau mau mencoba memakan mantau ini? Di tempat lain, Billard dan Merly akhirnya berhasil berjalan keluar dari jalan sempit tadi dan sampai pada sebuah bangunan lain. Ini adalah tempat terlarang di dalam dunia kegelapan. Yang gak berkepentingan dipersilahkan untuk segera pergi. Siapa yang peduli? Kucensha ingin menghancurkan pintunya, tapi tiba-tiba ada sebuah serangan. Sepertinya banyak jebakan yang terpasang di tempat dewa kegelapan. Billard, kau jangan sampai kalah kepada sebuah pintu besar. Ternyata pintu itu mengeluarkan serangan. Belakangan ini, kemampuan Billard meningkat pesat karena bertemu dengan musuh yang kuat. Ini merupakan hal yang baik. Tetapi untuk masalah Suante ini, nggak boleh sampai Billard bertengkar dengan Suante. Aku akan memikirkan cara untuk membunuh Suante. Kucensha berusaha menahan serangan dari pintu besar tadi, tapi ternyata dia gak kuat menahannya. Dia pun sampai terpental. Akhirnya terbuka juga satu jalan, tapi ternyata temboknya hancur. Kelihatannya ini adalah tempat gudang penyimpanan milik Dewa Kegelapan. Coba kita lihat ada barang apa aja yang tersimpan di sini. Wah, kotak yang begitu besar. Ada senjata, obat mujarab, dan benda pusaka apa ini ya? Baguslah kalau emang ada. Atau kalau ada sepatu yang bagus juga boleh. Akan sangat baik kalau ada tas yang mahal. Semuanya pil obat yang gak berguna. Pil obat ini sungguh wangi dan baunya gak asing. Oh iya, ini adalah aroma yang sama dengan mantau yang diberikan kepada penduduk yang kelaparan sewaktu berada di ruang makan tempat dewa kegelapan. Ada apa di sana? Lalu tiba-tiba muncul sesuatu. Itu monster pemakan manusia. Mantau yang aneh. Ada seseorang yang menyerang Suante dari belakang, tapi Suante berhasil menghindarinya. Ternyata kau cukup hebat. Kau sanggup menghindar dari jurus tangan terbang mautku. Aku adalah jenderal pemberani nomor 1 di bawah Maha Pendekar Dewa Kegelapan. Sebentar lagi, aku akan menyuapimu dengan mantau itu, dan kau pun akan menjadi patuh pada kami. Mengabdilah kepada Maha Pendekar Dewa Kegelapan. Lupakan segala penderitaanmu. Apakah mantau ini dicampur dengan serangga beracun? Boleh juga, nggak salah jika kau dijuluki Maha Pendekar. Serangga beracun ini dapat mengendalikan otak dan kesadaran seseorang, sehingga kau akan menjadi anak buah kami. Terimalah kematianmu. Suante mencoba menyerang. Apa? Kenapa seranganku nggak mengenainya? Rupanya kecepatanmu hanya segitu aja. Dalam hati Suante, dia bisa menghindari seranganku. Apakah ini hanya kebetulan? Suante terus menyerang, tapi orang ini
selalu berhasil menghindarinya. Bukan gerakanku yang cepat, melainkan gerakanmu lah yang menjadi lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Suante, apa yang terjadi denganmu? Karena sekarang gerakanmu udah lebih lambat, maka aku akan mencari sesuatu yang bergerak cepat untuk bermain-main denganmu. Lalu muncul sebuah ular. Wah, ular itu berhasil mengikat Suante. Ular itu akan menggigitnya, tapi dengan mudah Suante menghancurkan badan ular itu. Tetapi Suante terlihat kesakitan. Dengar-dengar Suante telah terkena sengatan kalajengking racun. Sepertinya hal ini emang benar. Adik ke-14, apa yang kau katakan? Bukankah hanya seorang petugas patroli aja yang mati? Kenapa prajurit lain bisa panik? Segera sampaikan perintah. Jika ada provokator yang menyebarkan kepanikan di antara para prajurit, maka tidak akan diampuni. Tetapi Panglima, kematian petugas patroli ini sangat mengenaskan. Orang yang melihat mayatnya pasti akan ketakutan. Mohon Panglima, Anda ikutlah pergi ke tempat kejadian dan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Baiklah, aku juga ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Panglima, tempatnya gak jauh lagi di depan sana. Hal ini telah menjadi topik pembicaraan di antara para prajurit lainnya. Sekarang para prajurit sedang dalam keadaan ketakutan. Hanya seorang petugas patroli yang mati, lalu para prajurit lainnya menjadi ketakutan. Ada apa sebenarnya? Adik ke-14, kau harus lebih tegas lagi dalam mengawasi para prajurit. Astaga, kondisi mayatnya sungguh menakutkan, sangat mengagetkan. Gak kusangka ikut berperang malah melihat hal seperti ini. Menyebalkan. Lebih baik aku segera pulang ke kampung halaman dan menikah aja di sana. Sial. Panglima, mohon jangan marah. Mereka berdua hanya mencurahkan keluhan hati mereka aja. Kewibawaan pasukanku telah dirusak oleh orang-orang seperti mereka. Wah, Panglima besar, maafkan kami. Kami tahu kami bersalah. Dasar kalian gak berguna. Kalian hanya mengacaukan para prajurit yang lainnya aja. Keberadaan kalian hanya mencoreng kewibawaan pasukanku. Lalu mereka berdua kepalanya dipenggal. Cepat, singkirkan kalian penutup mayat ini. Aku ingin melihat seperti apa mayatnya. Sedangkan Ku Chensha masih melawan seorang monster. Wah, celaka. Tubuhnya begitu besar, tetapi gerakannya sangat cepat. Sungguh makhluk yang luar biasa. Merely berkata, kalau kau nggak bisa mengalahkannya, segeralah menyingkir. Biarkan orang berkemampuan yang menghadapi makhluk itu. Ku Chensha merespon, benar juga. Baiklah, majulah kalau kau merasa mampu. Jangan cerewet. Lihatlah bagaimana aku mengalahkan monster ini. Agar kau gak banyak bicara lagi. Lihatlah jurus baru yang telah ku pelajari. Jurus cakar setan penghancur roh. Lalu pangeran ke-14 membuka kain mayatnya. Saat dilihat, mayatnya sangat mengenaskan. Ini pasti ulah ketua suku iblis barbarian. Entah dia menggunakan iblis jenis apa yang dapat menghisap habis darah orang hingga seperti ini. Adik ke-14, malam ini kau bermalamlah di sini. Bantu aku mengungkap masalah ini. Siap, laksanakan. Masih banyak hal yang harus aku tangani. Masalah ini kuserahkan padamu. Kakak ke-7 melemparkan masalah yang merepotkan ini padaku. Seonggok mayat yang mengering dan 2 nyawa prajurit yang melayang dengan sia-sia. Aku akan menguburkan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan. Beginilah nasib umat manusia, gak terlepas dari penderitaan. Tiba-tiba muncul seorang wanita. Hei, siapa kau? Malam yang begitu panjang, aku merasa gak bisa tidur. Apakah Tuan Muda bersedia menemaniku mencapai puncak kenikmatan? Apa? Puncak kenikmatan? Puncak kenikmatan itu ada di gunung mana ya? Tetapi aku perlu memberitahumu, belakangan ini terjadi peperangan antara kerajaan Rui dan juga suku iblis barbarian. Sedangkan kau seorang wanita di tengah-tengah malam begini masih ada di luar. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau sedang kelaparan? Dalam hati wanita ini, ada apa dengan orang ini? Oh iya, Nona, apa kau masih punya keluarga? Enggak ada, hanya aku seorang aja. Maaf, aku gak pandai bicara. Gak apa-apa. Pagi sudah hampir tiba. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Nona. Keesokan harinya, semua prajurit berkumpul. Tadi malam, petugas patroli kita telah dibunuh secara mengenaskan oleh suku iblis barbarian. Dia meninggal karena darahnya dihisap sampai kering. Aku tahu, dia meninggal dalam keadaan sedang menunaikan tugas. Dia pasti berpulang dengan membawa kemuliaan. Dia seorang diri berkorban sampai tetes darah penghabisan. Balaskan dendam dan tegakkan kewibawaan. Bunuh semua suku iblis barbarian. Hebat. Hanya dengan beberapa patah kata aja udah sanggup menghilangkan ketakutan para prajurit. Pangeran ke-7 sungguh hebat. Bagus sekali. Inilah, tunjukkan jiwa kesatria yang sesungguhnya. Sedangkan di markas suku iblis barbarian, seseorang berkata, gak disangka kerajaan Rui begitu hebat. 2 ketua dan 2 anakku telah pedang penakluk iblis dan juga jait roh darah. Keduanya telah hilang. Pasti karena orang yang telah mendapatkan mandat dari Tuhan itu. Ketua, lantas apa nggak ada cara lagi? Pedang penakluk iblis itu adalah pedang yang sangat berbahaya, tetapi belum tentu sepenuhnya tunduk kepada majikannya. Walaupun pedang itu telah mengakui majikannya, pedang tersebut juga dapat menguji majikannya. Sedangkan Merely berhasil membunuh monster tadi. Kalau dilihat, sepertinya pedangku masih lebih baik daripada pedangmu. Hei, aku berbicara kepadamu. Kenapa kau diam aja? Aku nggak bisa berbicara.
dan tubuhku juga nggak bisa bergerak. Tiba-tiba pedangnya bergerak. Pedangnya berdiri di depan Ku Chensha. Lalu pedangnya terbelah menjadi dua. Pedang pusaka telah terbelah menjadi dua. Di dalamnya ada suatu ruang. Lalu pedang itu mulai menariknya. Astaga, daya hisap yang begitu kuat. Ku Chensha pun ditarik ke dalam. Ku Chensha pun masuk. Tempat apa ini? Tiba-tiba ada seorang di belakang dan dia berkata, ini adalah ruang dimensi lain dari pedang penakluk iblis. Aku adalah roh dari pedang ini. Billard, aku udah sangat lama menunggumu. Di medan peperangan dari kubu kerajaan Rui, mereka mengeluarkan sebuah pengintai, burung pengintai. Mereka melihat banyak prajurit suku barbarian. Peperangan akan segera dimulai kembali. Prajurit mereka sedang berkumpul. Perang berikutnya akan segera dimulai. Jelas-jelas pada perang sebelumnya mereka udah kalah. Apa yang sedang dia pikirkan ketua suku iblis barbarian? Sander, kau bawalah pasukan untuk melihat-lihat keadaan. Baik Panglima. Sander, dengarkan baik-baik. Peperangan kali ini kau harus lebih berhati-hati. Baik, tenang aja Panglima Besar. Aku akan membawa kepala jenderal suku iblis barbarian untuk kupersembahkan kepadamu. Di baris depan sudah terlihat kubu merah dan kubu kuning sudah bersiap untuk bertarung. Seorang dari suku iblis barbarian berkata, hanya ada 3.000 orang prajurit dari kerajaan Rui yang datang. Apakah nggak ada Panglima Besar? Sander agak bingung. Sepertinya ada yang gak beres. Sampaikan perintahku, segera serang. Siap, laksanakan. Bunuh! Lalu Sander maju menyerang. Orang ini sangat tepat sebagai pilihanku. Gak ada orang lain yang lebih cocok. Sedangkan Ku Chensha masih mengobrol dengan roh yang ada di ruang dimensinya. Tuanku, coba kau utarakan. Setelah kau mendapatkan pedang pusaka ini, apa yang akan kau lakukan? Di dalam pedang ini ternyata masih ada ruang dimensi lain. Dan ada roh pedangnya juga. Besar sekali. Apa kau udah tahu apa yang akan kau lakukan nantinya? Pedang penakluk iblis dibuat dari logam zaman kuno. Ini merupakan senjata yang dibuat oleh seorang dewa. Senjata pusaka ini merupakan kristalisasi dari hawa langit dan bumi. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang mendapatkan mandat dari Tuhan dalam menjalankan misinya, memberi kesejahteraan bagi rakyat, dan juga menumpas iblis. Setiap pengguna pedang penakluk iblis ini adalah seorang pahlawan maupun pendekar yang hebat pada masanya. Jasa-jasa mereka bisa disamakan dengan terangnya sinar matahari dan bulan. Sedangkan kau hanya membunuh seorang tetua dari suku iblis barbarian. Kemampuanmu hanya setara dengan beberapa prajurit aja. Kau adalah orang yang gak berguna. Kau akan gagal dalam seumur hidupmu. Separuh hidupmu yang berikutnya akan penuh dengan kegelapan. Aku adalah orang yang gak berguna. Hidupku sangat kecil seperti semut dan serangga. Celaka, ternyata pedang ini gak mudah dikendalikan. Ternyata pedang ini dapat membangkang pada tuannya. Hampir aja aku dicelakakan olehnya. Lalu Ku Chensha berbalik badan dan ingin pergi. Tiba-tiba roh pedang menjatuhkan emas. Ini adalah sebuah batangan emas. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang pangeran. Apa kau pikir aku belum pernah melihat uang? Oh, ternyata kau seorang pangeran yang udah pernah melihat uang. Kalau begitu, lalu roh pedang itu mengeluarkan sangat banyak. Ini hujan batangan emas. Ini bukan halusinasi. Jika terkena tubuh terasa sakit. Pangeran, apa kau pernah melihat emas batangan segini banyaknya? Banyaknya emas di sini adalah 10 kali lipat dari emas di gudang penyimpanan harta istana Rui. Sebanyak apa emas batangan di sini? Untung aja hujannya udah berhenti. Kalau tidak, aku bisa terkubur. Batangan emas yang sebanyak ini, kau pasti belum pernah melihatnya. Apa kau mau mempertimbangkan tawaranku? Mulai hari ini, kau harus menuruti segala perintahku. Kalau kau bersedia, aku jamin kau akan memiliki emas yang gak akan pernah habis untuk kau gunakan. Emas disimbolkan warna putih dari arah barat. Angin hijau berubah menjadi awan ungu. Dengarkan perintahku. Kepakkan kedua sayap. Sayap kiri mengguncang gunung dan juga sungai. Sayap kanan menutupi matahari dan bulan. 7 dikali 7 adalah 49. 9 dikali 9 kembali kepada sifat yang sejati. Terima kasih, kau telah membantuku melatih dan menyempurnakan ilmu anak buah pelindung berunsur emasku, yaitu burung elang emas. Aku pergi dulu sekarang. Kalau kau ingin mengujiku, aku akan selalu siap menerimanya. Ini, Ku Chensha pun pergi dan turun dari burung itu. Terima kasih atas bantuanmu. Lalu Ku Chensha pun pergi dari ruang dimensinya. Billard, ternyata kau tersedot masuk ke dalam ruang dimensi lain dari pedang penakluk iblis. Iya, aku sendiri juga kaget. Dan kau masih bisa keluar dengan selamat dari ruang itu. Nanti aku akan menceritakan apa yang terjadi sewaktu di dalam sana kepadamu. Kita sambil jalan sambil berbicara aja. Lalu ruang pedangnya tertutup dan pedang itu langsung pergi. Cepat sekali perginya. Apakah benar di dalam sana ada gunung dengan batang emas yang tak terhingga jumlahnya? Iya, aku juga sangat terkejut. Sungguh, aku belum pernah melihat emas yang segitu banyaknya. Jika terbuai oleh godaan roh pedang itu, aku gak dapat membayangkan akibat fatal apa yang akan terjadi nantinya. Begitu banyak jenis hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Sedangkan hawa nafsu sebuah pedang adalah ingin terus membunuh tanpa henti-hentinya. Orang yang dikendalikan oleh pedang akan menjadi iblis sadis membunuh manusia. Kita sekarang kembali ke kerajaan. Sebagai seorang pangeran, kehidupan Billard
bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Pangeran yang seperti dia boleh dikatakan sangat langka. Contohnya Sander yang merupakan cucu pertama dari Kaisar Kerajaan Ruyi. Sejak kecil telah menikmati segala kemewahan yang ada di dalam istana. Dia memiliki guru yang hebat dalam hal tata negara dan juga memiliki guru yang hebat dalam hal ilmu bela diri. Aku udah bosan dengan menu makanan ini. Aku minta agar kokinya diganti. Pil obat berkualitas tinggi merupakan makanan yang udah biasa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Seakan-akan dia emang udah ditakdirkan menjadi seorang pemenang semenjak lahir ke dunia. Kehidupan yang terlalu nikmat dan lancar, jika dijalani terlalu lama, malah akan terasa sangat membosankan. Dia membantai para barbarian itu. Seorang iblis barbarian berkata, "Bagaimana jika dapat menduduki tahta sebagai seorang kaisar? Bukankah kehidupanmu akan menjadi lebih menarik dan penuh warna? Aku sudah dapat menebak isi hatimu. Cucu pertama Kaisar Kerajaan Ruyi, Sander." Sedangkan di dalam gua, seseorang berkata, "Kau bilang ada orang yang melihat si alis merah. Dia telah menghilang selama 50 tahun. Kenapa tiba-tiba? Bukankah dulu ketika bertarung kau telah menang darinya?" Kekalahannya sangat mencurigakan. Walaupun si alis merah lebih tua daripadaku, tetapi daya tahan tubuhnya sangat luar biasa. Dulu sewaktu bertarung, kami mengeluarkan jurus pamungkas masing-masing. Pertarungan itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Tetapi ketika aku sudah akan terjatuh, dia tiba-tiba aja menghentikan serangannya. "Aku telah kalah darimu. Kelak urusan suku ini kuserahkan padamu." Setelah berucap beberapa kata, si alis merah menghilang. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Ketika dia pergi, bayangan dirinya masih membekas dalam ingatanku sampai sekarang. Si alis merah menghilang secara tiba-tiba, sehingga masih banyak hal yang dia belum sampaikan kepadaku. Di dalam suku barbarian kami, hanya seorang pemimpin pemujaan yang tahu jelas apa aja yang dibutuhkan untuk sebuah pemujaan, termasuk rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Tidak ada. Bukan ini. Aku bahkan telah menggali tanah yang ada di sekeliling tempat tinggal si alis merah. Tetapi hasilnya tetap aja nihil. Bagaimana nasib suku kami nantinya? Alis merah, kenapa kau pergi tanpa meninggalkan apapun? Billard dan Merli terus melanjutkan perjalanan di dalam dunia kegelapan. Lihat, apa yang di depan itu? Ternyata sebuah pagoda. Astaga, sangat angker. Lebih baik kita berhati-hati. Apa kau takut? Mereka pun masuk ke dalam. Di dalam ada sebuah kotak. Aneh, kenapa peti mati ini gak ada bau mayatnya? Merli merespon, "Coba aja dibuka, akan lebih jelas apa yang ada di dalamnya." Saat dibuka, bukankah ini adik seperguruanku, Tista? Dia telah lama menghilang. Gak disangka dia ada di dalam sini. Jangan buru-buru, dia masih bernapas dan masih hidup. Tista, bangunlah Tista. Di sebelah Tista ada 2 semacam kristal. Lalu kristal itu retak dan keluar sebuah serangga. Dan kristal lain juga keluar serangga. Hati-hati, gerakan serangga itu sangat cepat. Merli mencoba menyerang serangganya, tapi serangannya dengan mudah menghindar. Serangannya berhasil lolos. Sial, Tista, aku pasti akan menolongmu karena aku sebatang kara. Hanya Tista dan gurulah keluargaku. Sampai sekarang aku masih sering bermimpi tentang masa-masa bahagia kita berlatih bersama. Kita kembali ke Sander. Entah kapan cucu kaisar akan menjadi penguasa kerajaan. Apakah itu kata-kata terakhirmu? Jangan begini cucu kaisar. Aku setulus hati dalam membantumu. Aku telah banyak membunuh orang dari sukumu. Kenapa kau masih mau membantuku? Kalau kamu dapat menjadi kaisar yang bisa mengayomi rakyatnya, apalah arti nyawa-nyawa yang melayang ini? Cucu kaisar, coba lihatlah. Tiba-tiba keluar sesuatu dari bawah tanah. Benda-benda itu terbang ke langit. Si iblis barbarian berkata, "Ketika dunia belum tercipta, unsur positif dan negatif belum terpisah. Aku akan memberikan penampakan kepadamu tentang awal terciptanya dunia seperti telur rebus." Lalu kita melihat proyeksi yang diperlihatkan oleh suku iblis barbarian. Itu adalah manusia. Setelah tumbuhan dan hewan muncul ke dunia, manusia pertama juga muncul. Manusia memilih 2 jalan yang berbeda. Yang pertama, menggunakan rasional yang kemudian menjadi manusia pada umumnya. Dan yang kedua adalah menggunakan kekuatan fisik, kemudian disebut suku iblis barbarian. Akhirnya proyektornya pun selesai. Wah, sungguh menyilaukan. Langit tampak kembali lagi seperti semula. Ini adalah jahit roh darah yang ada di dalam cerita legenda. Aku ingin memberikan jahit roh darah ini dan menurunkan ilmu bayangan dewa darah kepadamu. Suatu hari, kau akan mampu memikul misi sebagai seorang kaisar. Ini adalah jahit roh darah. Sial, semua serangannya begitu cepat, bagaikan sambaran kilat. Aduh, sakit juga. Hei, kenapa jadi terlihat bodoh seperti itu? Bukankah biasanya kau punya banyak akal? Cepat pikirkan cara untuk mengatasinya. Bukankah kau ada kristal kutub utara? Lemparkan ke sini. Aku rasa semua serangga takut akan dingin. Ini, kuberikan kepadamu. Gunakan dengan benar. Sang naga berkolaborasi dengan kristal dan akhirnya melahirkan jurus baru, Badai Naga Kutub Utara. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.